Nama lengkap saya Yohanes Andisa Deli. Biasa saya panggil Romo Handi. Saya sekarang sedang bertugas di Paroki Salib Suci Kamuning, Bandung. Pertanyaan, kenapa sih jauh-jauh dari Bandung datang ke sini? Saya menyadari bahwa saya diberi talenta oleh Tuhan. Dan talenta itu adalah sisi seni kehidupan. Dan salah satunya adalah bunga. Saya tidak pernah kursus dimanapun, tapi kok berani berdiri di sini, gitu ya. Satu hari Bapak Uskup mengatakan, bagaimana kalau ilmunya dibagikan? Saya bilang saya nggak punya ilmu, tapi apa yang sudah dilakukan baik. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk lebih banyak belajar dan berbagi. Dan karena imam itu untuk umat Tuhan, dan saya percaya di Purwokerto ini juga umat Tuhan, maka saya bersedia. Harapannya bahwa ketika mau akan muncul mampu. Kita memuji Tuhan juga lewat bunga. Saya mau datang untuk pelatihan merangkai bunga gereja. Jelas ada gereja di situ, cuma bunga saja, di sini gereja. Karena kalau mau pelatihan merangkai bunga di Purwokerto mungkin ada beberapa ya. Di Bandung itu satu rangkaian sekarang sekitar 250 sampai 400 ribu bayarnya. Tetapi untuk gereja tidak ada harganya, karena dikatakan kamu diberi Tuhan cuma-cuma, kami tidak cuma-cuma begini. Jadi saya mau menyediakan waktu, tenaga untuk yuk kita belajar bersama-sama. Catatan yang penting yang saya buat di sini bahwa liturgi Ekaristi itu sebuah perayaan, maka yang paling penting adalah undangannya, umatnya. Jangan sampai suasana gereja menyita perhatian sehingga umat terkalahkan. Dan yang lebih penting juga, jangan sampai rangkaian bunga di dalam gereja mengalahkan hal yang paling penting, yaitu seperti yang tadi dikatakan Pak Toro, altar. Jadi ketika hiasannya begitu meriah, orang tidak melihat apa yang sedang terjadi di altar, tapi melihat sekitar altar. Pernah di salah satu gereja, Natal itu di satu sisinya itu dibuat dua kijang, dua rusa, dari rangkaian kawat diberi lampu. Bagus sekali, kepalanya bisa goyang-goyang. Lalu saya iseng tanya, tadi yang menarik dari misa tadi apa? Khotbahnya apa? Yang menarik itu kijang mambut-mambut sepanjang misa. Karena kan itu hanya bagian. Lupa bahwa ada romonya, ada pialanya, ada simboliknya, ada tubuh dan darah Yesus. Lupa. Yang dilihat kijang mantuk-mantuk itu yang tidak boleh, saudara itu. Demikian juga ketika datang ke gereja, terkagum-kagum oleh bunga. Wah, bagus sekali bunganya. Wah, pasti mahal ya bunganya. Lupa, romonya sedang membawakan misa, mengajak umat mengalami Tuhan. Tidak mengagumi bunga saja, itu juga tidak boleh. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini. Maka dikatakan bahwa Ekaristi itu sebagai puncak kehidupan umat beriman, Ekaristi perlu bermakna, berkesan, menyentuh. Dan itu salah satunya nanti kita lihat dari bunga sendiri. Gereja selalu berusaha menemukan pelayanan yang luhur, terutama untuk perlengkapan ibadat suci, sungguh menjadi layak, indah, dan permai. Merupakan tanda dan lambang kenyataan surgawi. Dan untuk itu gereja selalu membina para seniman. Bahkan tepatlah gereja selalu memandang diri berhak menilai seni indah dan menetapkan manakah di antara karya para seniman yang selaras dengan iman, ketakwaan, dan hukum-hukum keagamaan tradisional serta cocok untuk digunakan dalam ibadah. Saya menemukan catatan ini.
tidak mesti bicara bunga, tapi saya pikir di dalamnya juga tentang bunga. Dikatakan di sini, hendaknya para uskup sungguh berusaha mencegah jangan sampai rumah-rumah Allah dan tempat-tempat ibadat lainnya kemasukan karya-karya para seniman yang bertentangan dengan iman, kesusilaan, dengan kesalahan Kristiani, ataupun menyinggung cita rasa keagamaan yang sejati. Entah karena bentuknya serba jelek, entah karena kurangnya mutu seni, entah karena hanya setengah-setengah, atau tiruan belaka. Saya memberi garis tebal di tiruan belaka, tapi hasilnya tidak. Apa yang dimaksud dengan tiruan belaka? Nanti kalau Bapak Ibu baca di bagian tentang memuji Tuhan lewat bunga, disampaikan bahwa liturgi itu menawarkan kehidupan. Jadi pertama, kalau masih memungkinkan sesulit apapun, hadirkan yang hidup. Walau bunga artifisial itu seringkali terlihat lebih bagus daripada bunga hidup, tapi itu yang saya tangkap di sini tiruan belaka. Termasuk seringkali merangkai bunga dengan ranting. Rantingnya bukan dicat putih, dicat hijau, dicat macam-macam gitu ya. Tetapi ranting itu selalu sudah kering. Sementara katanya kalau kering itu malah dibuat, dibakar katanya ya. Tidak menawarkan kehidupan. Bahwa kalau mau buat di rumah pakai ranting, silakan. Tetapi untuk gereja, saya sekarang bukan yang mengatakan menghindari, tapi jangan. Karena tidak menawarkan kehidupan. Lalu yang juga masuk pada tiruan itu, ketika bunga daun hadir diciptakan Tuhan seperti itu, kita ubah bentuknya. Itu juga saya katakan sebaiknya jangan. Bahkan saya seringkali mengatakan, Tuhan sudah menciptakan bunga seindah ini, kok kita perkosa? Dengan lalu dibuat menjadi tidak lagi bunga sebagai bunga yang diciptakan Tuhan. Seringkali yang terjadi itu, kita akan masuk masa Paskah ya, daun palma, Minggu Palma. Biasanya di sini apa yang dilakukan dengan Minggu Palma? Masih pakai daun palem, gitu ya. Saya mau mengatakan, apalagi sekarang dengan eco church katanya gitu ya, gereja yang ramah lingkungan, sebaiknya tidak daun palma itu dipotong, dibuat rangkaian, biarkan saja pohon palma itu. Pertama, dia tetap hidup, karena akan dipakainya hanya satu kali. Apalagi kemudian daun palmnya itu dianyam-anyam. Pernah melihat daun palem dianyam? Belum. Ada yang jujur pernah buat katanya. Itu kan memperkosa daun palem. Dia sudah hadir seperti itu, kok dianyam? Lalu dibentuk-bentuk jadi kayak bunga, kayak apa? Kalau sudah menciptakannya daun palem, bukan bunga palem. Kan bunga palem nggak ada ya kalau yang itu. Jadi biarkan. Nah, nanti kita akan lihat kalau daunnya terlalu besar, bagaimana cara memotongnya, bagaimana itu penting. Ya, baik, itu nanti pada saat praktek. Baik, kemudian tentang tempat, tadi saya sudah singgung, jangan sampai kita menghias sehebat mungkin, tapi kemudian orang yang hadir terabaikan, terutama imam. Jadi merangkai di depan altar terus begitu meriahnya. Dosen saya, almarhum Pak Studian itu orangnya agak pendek. Bukan karena saya pendek, kalau dihias kemudian saya hilang. Tapi yang penting yang lebih pendek dari saya itu piala dan sibori. Jadi kan yang harus terlihat lengkap ya. Maka kalau tetap mau menghias di depan, waktu itu saya bilang, kayaknya nggak perlu lagi karena ornamennya sudah bagus ya. Gereja di sini saya sudah lihat. Nggak perlu. Tapi kalau mau pun tidak lebih dari 10 cm, karena piala itu tingginya sekitar 15-20 cm. Kalau 15
15 cm, biarnya cuma segini, nggak kelihatan apa-apa nanti. Apalagi di sini meriah sekali, ya biarnya semakin tidak terlihat. Jadi kok bisa hindari aja apa-apa di kiri kanan. Ya. Termasuk juga jangan sampai hiasan gereja melupakan undangan undangan Tuhan, yaitu umat. Pernah ada gereja Natal juga, dari depannya itu masuknya kayak pintu gua, dibikin kayak gua. Seluruh gereja ditutup dengan kertas semen itu diwarung jadi kayak gua. Umat bingung masuknya. Lalu sebagian kursi umat kan tersita karena tembok-temboknya dihiasi. Jadi umat yang harusnya masuk 400 orang cuma masuk 300-an orang. Itu kan berarti mengabaikan yang 100 yang punya hak di dalam gereja gara-gara ornamen yang dibuat. Itu juga tidak boleh. Baik, ini beberapa. Kemudian tentang bunga sendiri di halaman 4, catatannya yang diberi garis tebal huruf tebal itu penting bahwa rangkaian bunga di dalam gereja itu menarik, baik dan benar. Menarik agar umat tidak mengeluh karena terasa monoton dan membosankan. Saya tidak tahu apakah umat di dalam hati pernah mengeluh nggak dengan rangkaian yang ada di gereja sini. Kalau pernah juga nggak usah bilang sekarang ya. Karena yang merangkainya itu aja, bentuk rangkainya akhirnya kurang lebih sama-sama saja. Begitu berlutut, beres duduk, kan kita sebaiknya tidak 10 menit setelah misa baru datang ya. Sebaiknya setengah jam sebelum misa sudah dari gereja. Setelah kita duduk, kita bunga kan awetnya dari minggu lalu nggak ganti, padahal ganti. Tetapi kayaknya sama saja gitu ya. Nanti saya katakan kenapa kok bisa rangkaiannya sama? Baik. Jadi penting untuk menarik ada variasinya supaya beda minggu lalu. Oh, berarti ini bikin baru, padahal sebetulnya bikin baru juga, tapi nggak kelihatan bikin barunya, bisa terlihat. Baik, yang dimaksud baik, proyek kasih siapkan dengan baik. Bukan hanya bunga tentu, kalau proyek kasih dengan baik, keseluruhannya. Termasuk busana petugas-petugasnya gitu ya. Saya berulang kali kan pastor saya namanya Kari, kamu kemana aja minggu ini? Kok misalnya bajunya nggak dicuci ya? Kelihatan kotor, kan nggak pantas. Macam gitu. Asula, pakaian laptop, dinner, macam gitu juga harus siapkan baik. Termasuk bunganya disiapkan dengan baik. Semuanya sudah baik, tapi bunganya jelek tidak mendukung juga. Bunganya bagus, baju bisnisnya jelek tidak mendukung juga. Itu yang disebut baik. Benar sesuai dengan tata liturgi yang berlaku, sesuai dengan